Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui mekanisme pasar global dan hubungan ekonomi internasional. Nah, Indonesia sebagai negara net importer minyak dan bahan bakar mengalami yang namanya tekanan pada berbagai sektor ekonomi akibat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu dampak utama adalah kenaikan harga minyak dunia. Nah, Iran menjadi salah satu produsen minyak penting dan konflik yang mengancam arus minyak melalui Selat Hormuz, mendorong harga minyak mentah global naik signifikan di atas asumsi anggaran negara, yaitu bisa mencapai 85, 100 per barel ataupun US dollar, teman-teman. Jauh di atas namanya asumsi APBN. Indonesia yang digunakan untuk perencanaan fiskal tahun berjalan, kenaikan harga minyak memaksa pemerintah menambah namanya alokasi subsidi energi, yang pada gilirannya mempersempit ruang fiskal dan menekan belanja pemerintah di sektor lain. Selain itu, lonjakan harga energi ini menjadi pemicu inflasi domestik karena biaya produksi dan transportasi meningkat. Harga bahan bakar, listrik, dan pangan dapat naik sehingga daya beli masyarakat melemah dan pertumbuhan konsumsi domestik terganggu. Asia Employers Association Indonesia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya bisnis dan logistik, memberi tekanan pada sektor usaha dan investasi. Konflik ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah dan aliran modal. Nah, ketidakpastian geopolitik global sering mendorong investor beralih ke aset aman, seperti dolar AS dan emas. Desakan modal keluar dari pasar berkembang termasuk Indonesia berpotensi melemahkan nilai rupiah. Rupiah yang lemah memperbesar biaya impor barang dan bahan baku, memperburuk tekanan inflasi dan memperlemah posisi neraca perdagangan. Dampak pada pertumbuhan ekonomi juga perlu diwaspadai, teman-teman. Nah, jika harga minyak dan harga minyak tinggi dan permintaan global melemah akibat ketidakpastian konflik berkepanjangan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terhambat. Beberapa analisis bahkan memproyeksikan pertumbuhan bisa lebih rendah dari target akibat tekanan eksternal ini. Secara ringkas, perang Iran-Israel memberikan tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi Indonesia melalui kenaikan harga energi, tekanan fiskal, inflasi, nilai tukar, dan iklim investasi. Nah, oleh karena itu, kebijakan mitigasi seperti diversifikasi sumber energi, stabilitas stabilisasi harga, serta koordinasi fiskal dan moneter yang hati-hati sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global ini. Nah, selain itu, dampak pada energi dan fiskal konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan lainnya juga berpengaruh pada sektor perdagangan Indonesia. Ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi global, terutama jika eskalasi terjadi di sekitar Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Gangguan distribusi ini dapat menaikkan biaya logistik internasional dan memperlambat arus ekspor-impor. Nah, bagi Indonesia, dampaknya terasa pada kenaikan biaya bahan baku industri, terutama sektor manufaktur dan transportasi. Industri yang bergantung pada impor energi dan bahan mentah akan mengalami yang namanya peningkatan cost production. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi atau subsidi, maka harga barang domestik berpotensi naik memperluas tekanan inflasi. Nah, dari sisi pasar keuangan, konflik geopolitik biasanya memicu volatilitas di pasar saham dan obligasi. Investor global cenderung menarik dana dari negara berkembang ini untuk apa? Untuk dialihkan ke aset yang dianggap lebih aman. Nah, hal ini dapat menyebabkan indeks harga saham gabung melemah serta meningkatkan yield surat utang negara. Jika kondisi berlangsung lama, stabilitas sistem keuangan nasional bisa ikut terdampak. Namun, di tengah risiko tersebut terdapat peluang strategis. Indonesia dapat mempercepat transisi energi baru dan terbarukan untuk
mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat ketahanan pangan dan industri subsidi impor agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak global ini. Nah, kesimpulannya adalah perang Israel, Iran, Amerika membawa dampak multidimensi terhadap ekonomi Indonesia, mulai dari energi, inflasi, nilai tukar, perdagangan, hingga stabilitas pasar keuangan. Ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, diversifikasi sumber energi, serta penguatan sektor domestik guna menghadapi ketidakpastian global ini. Dampak konflik juga dapat mempengaruhi sektor tenaga kerja dan UMKM di Indonesia. Ketika biaya produksi meningkat dan permintaan global melemah, perusahaan cenderung melakukan efisiensi, termasuk pengurangan jam kerja atau penundaan ekspansi. Nah, kondisi ini berpotensi memperlambat penciptaan lapangan kerja baru. UMKM yang bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi tekanan margin keuntungan sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan dan insentif pemerintah. Nah, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia kemungkinan akan menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui intervensi pasar atau penyesuaian suku bunga. Namun, kebijakan suku bunga tinggi untuk menjaga rupiah dapat berdampak pada perlambatan kredit dan investasi domestik. Disinilah diperlakukan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Pada sektor energi dan APBN, kenaikan harga minyak dunia berisiko memperlebar defisit anggaran jika subsidi energi membengkak. Pemerintah harus melakukan realokasi anggaran, efisiensi belanja atau optimalisasi penerimaan negara untuk menjaga kesinambungan fiskal. Nah, strategi jangka panjang seperti hilirisasi industri, penguatan cadangan devisa, serta percepatan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dinamika geopolitik global. Selain itu, konflik global dapat mempengaruhi psikologi pasar dan kepercayaan konsumen. Nah, ketidakpastian yang berkepanjangan biasanya membuat masyarakat menahan konsumsi dan investor menunda keputusan investasi mereka. Nah, jika konsumsi rumah tangga melemah yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pertumbuhan nasional dapat terkoreksi. Sebagai penutup, dampak perang Israel, Amerika, Iran terhadap ekonomi Indonesia bersifat tidak langsung, namun signifikan. Stabilitas harga, energi, nilai tukar, inflasi, dan arus modal menjadi faktor kunci yang harus dijaga. Dengan kebijakan yang responsif, diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor domestik, Indonesia dapat meminimalkan risiko sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global ini.